waktu dan juga kecepatan. Kalau kita berbicara kedua tersebut, itu pasti udah sangat berbeda ya. Tapi, tahu nggak sih kalian bahwa keduanya itu mempunyai kesamaan dan juga mempunyai hubungan? Dimana contohnya nih, ketika kalian bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, otomatis kalian itu bakalan lebih awet muda dan waktu bakalan berjalan dengan sangat lambat. Wah, emang ada ya yang kayak gitu? Faktanya, itu beneran ada. Dan itu namanya adalah dilatasi waktu. Nah, di video kali ini Mimin bakalan ngebahas tentang dilatasi waktu dan juga pembahasannya mengenai dilatasi waktu dan contoh-contoh lainnya. Halo semuanya, selamat datang di Edwadia Channel. Yang belum tahu dilatasi waktu, jangan lupa subscribe. Di sini Mimin bakalan jelasin dilatasi waktu. Jos. Oke, kita mulai dari konsep dasar dulu ya. Nah, dilatasi waktu adalah fenomena yang terjadi ketika waktu berjalan lebih lambat bagi seseorang yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dibanding seseorang yang diem atau bergerak yang lebih lambat. Nah, konsep ini pertama kali dijelasin oleh Albert Einstein dalam teori relativitas khususnya. Intinya, waktu itu nggak mutlak, jadi dia itu bisa berubah tergantung pada kecepatan dan juga gravitasi. Nah, di video ini kita bakalan fokus kecepatannya ya. Oke, menurut Einstein, semakin cepat kalian bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan buat kalian dibandingin orang yang cuma diem aja. Nah, kok bisa gitu sih? Nah, ini karena kecepatan cahaya adalah batas maksimal di alam semesta, dan semua hukum fisika harus menyesuaikan dengan itu. Einstein menjelaskan ini dengan menggunakan konsep ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu adalah dua sisi dari satu kesatuan. Ketika kalian bergerak sangat cepat, kalian ngegunain lebih banyak ruang, sehingga lebih sedikit waktu yang tersisa buat kalian. Oke, daripada pusing, sekarang kita masuk ke bukti-bukti yang lebih nyata. Jangan khawatir, kita bakalan bahas dengan sederhananya, supaya nggak bingung. Yang pertama ada dari jam atom pada pesawat terbang. Bukti pertama datang dari eksperimen yang dilakuin oleh Joseph Haveli dan Richard Keating pada tahun 1971. Mereka itu ngebawa jam atom, yaitu jam super akurat, ke dalam pesawat terbang yang mengelilingi bumi. Satu jam tetap di darat, sedangkan jam lainnya ikut terbang. Dimana jam lainnya itu dibawa mengelilingi bumi ya. Nah, hasilnya jam yang berada di pesawat bergerak lebih lambat dibandingkan jam yang ada di darat. Ini sesuai dengan prediksi Einstein bahwa kecepatan mempengaruhi waktu. Nah, dalam eksperimen ini perbedaan waktunya emang sangat kecil, hanya beberapa nanodetik aja. Tapi dengan peralatan yang sangat sensitif, kita bisa mengukurnya dengan akurat. Ini adalah salah satu bukti paling konkret dari teori relativitas. Nah, selanjutnya ada dari GPS dan juga dilatasi waktu. Nah, kamu tahu nggak sih teknologi GPS yang kita gunain sehari-hari itu bekerja berkat dilatasi waktu. Satelit GPS mengorbit bumi dengan kecepatan sekitar 14.000 km per jam. Karena kecepatan ini, waktu di satelit berjalan lebih lambat dibandingkan di bumi. Nah, namun, ada faktor lain mempengaruhi waktu di satelit, yaitu gravitasi. Satelit berada lebih jauh dari permukaan bumi, lebih atas gitu, lebih tinggi. Sehingga gravitasi yang mereka rasakan itu jadi lebih kecil. Akibatnya, waktu di satelit justru lebih berjalan cepat karena efek gravitasi ini. Jadi, kombinasi dua efek ini harus diperhitungin dengan sangat teliti. Nah, kalau efek ini nggak diperhitungin, posisi GPS kita bisa meleset sampai beberapa kilometer setiap hari. Nah, jadi, teknologi modern pun ngebuktiin gitu bahwa dilatasi waktu itu nyata banget, guys. Ya, dilatasi waktu itu bukan cuma teori aja, tapi punya dampak yang sangat besar di dunia nyata. Contohnya, teknologi GPS yang udah kita bahas tadi benar-benar tergantung pada pemahaman kita tentang relativitas Einstein. Ini juga ngebantu para ilmuwan dalam merancang misi luar angkasa. Contohnya dalam perjalanan ke Mars atau ke planet lain yang jauh. Para ilmuwan harus memperhitungkan waktu dengan sangat teliti karena efek dilatasi waktu ini. Jadi kalau kalian mikir, oh manusia menerbangkan roket hanya cuman menerbangkan roket aja. Nah, ternyata enggak guys, ada perhitungan yang rumit dan juga susah yang bergantung pada perhitungan fisika kuantum. Nah, kalau enggak gimana? Kesalahan dalam perhitungan waktu bisa nyebabin misi itu gagal guys. Nah, dilatasi waktu juga ngebuat kita berpikir tentang kemungkinan perjalanan waktu juga. Secara teori, kalau kita bisa bergerak sangat cepat, ngedekatin kecepatan cahaya, kita bisa ngelompat ke masa depan. Nah, namun, tunggu dulu. Ini masih menjadi tantangan besar yang ngebutuhin teknologi luar biasa canggih.
Nah, pada akhirnya konsep ini ngebuka wawasan kita tentang bagaimana alam semesta bekerja dan seberapa kecil pemahaman kita tentang waktu. Jadi, waktu itu ternyata bukan sekedar jam dinding aja, melainkan fenomena yang kompleks dan juga menakjubkan. Nah, kalau kalian penasaran tentang waktu, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Barangkali Mimin bakalan ngebahas lebih dalam tentang waktu, oke? Lanjut, kita masuk ke sesi kesimpulan. Ya, jadi hubungan antara waktu dan kecepatan itu nyata dan udah terbukti. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, guys. Jadi ketika kita menggunakan GPS buat navigasi, kita secara langsung bergantung pada konsep dilatasi waktu. Satelit GPS mengalami perbedaan waktu akibat kecepatan orbitnya dan gravitasi yang lebih lemah dibandingin di permukaan bumi. Jika efek ini nggak diperhitungin, akurasi GPS bisa meleset hingga beberapa kilometer setiap harinya. Selain itu, eksperimen jam atom pada pesawat terbang juga membuktikan bahwa waktu berjalan lebih lambat buat objek yang bergerak lebih cepat. Dilatasi waktu ngajarin kita bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks dan menakjubkan dari yang kita bayangin. Oke, kalau kalian suka sama pembahasan Mimin kayak gini, komen dong di bawah. Sekiranya apa topik menarik yang bisa Mimin bahas. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang belum tahu konsep dilatasi waktu itu kayak gimana, oke? Seperti biasa, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.